Gaya hidup para artis di mata orang kebanyakan pasti terkesan wah. Image gemerlap itu seakan dipertegas dengan gaya busana dan penampilan para artis tersebut. Bisa dibayangkan berapa banyak uang untuk membeli pakaian mewah seperti ini. Setidaknya Shanti mengalami kenyataan itu. Jadi wajar kalau Shanti seringkali membelanjakan uangnya untuk membeli pakaian ataupun kostum panggung yang serba mahal. Ada ungkapan semakin tinggi. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Channel Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Shanti diberitakan sedang menyusun rencana pernikahannya dengan Dimas Jayadiningrat. Dini Aminarti, Ririn Dwi Ariyanti, dan Leoni berbagi kisah seputar kisah percintaan mereka. Usia pernikahan Kris Biantoro dan Nguyen Kim Dung genap 40 tahun kini. Once dan Ima sedang bahagia-bahagianya menjalani peran sebagai orang tua baru. Karir Dude Harlino semakin diperhitungkan. Pemirsa, mengelak dan terus mengelak. Begitulah yang dilakukan Santi saat ditanya seputar kisah percintaannya dengan Dimas Jayadiningrat. Beredar berita, Santi berencana akan menikah dengan Dimas tahun depan. Pernikahan merupakan impian Santi. Untuk itu dari setiap penghasilannya, Santi selalu berusaha menabung. Santi berusaha selalu hidup hemat karena sebelumnya ia terlalu konsumtif. Ingin tahu seperti apakah konsep pernikahan yang diidamkan oleh Santi? Berikut liputannya. Gaya hidup para artis di mata orang kebanyakan pasti terkesan wah. Image gemerlap itu seakan dipertegas dengan gaya busana dan penampilan para artis tersebut. Bisa dibayangkan berapa banyak uang untuk membeli pakaian mewah seperti ini. Setidaknya Shanti mengalami kenyataan itu. Jadi wajar kalau Shanti seringkali membelanjakan uangnya untuk membeli pakaian ataupun kostum panggung yang serba mahal. Ada ungkapan semakin tinggi harganya semakin baik pula kualitasnya. Mungkin saja Shanti dan sederet artis lainnya tak segan merogoh dompet dalam-dalam demi memaksimalkan citra mereka. Sejujurnya kalau dulu gue lebih konsumtif daripada sekarang. Tapi sekarang gue udah ngerasain capek banget cari duit. Jadi benar-benar tiap bulan itu harus nabung. Memang beli kostum itu satu keharusan dan memang kostum manggung itu rata-rata ya ada yang murah ada yang enggak. Tapi kebanyakan yang cukup mahal gitu ya. Tapi kalau menurut gue itu merupakan keharusan di profesi gue. Jadi Sadar popularitas tak berumur panjang, Shanti sejak awal sudah ancang-ancang menginvestasikan penghasilannya. Bahkan dia sudah membangun strategi keuangan jika suatu saat nanti pasar sudah tidak lagi meliriknya. Jadi kalau tabungan yang cash yang kita bisa ambil kapan aja, kalau misalnya tiba-tiba ada keponakan sakit, masuk rumah sakit atau ada saudara yang perlu bantuan uang gitu kan. Terus yang kedua asuransi. Kalau asuransi itu selama nanti kita udah nggak produktif lagi kalau misalnya udah nggak kerja. Sekarang ini sih gue udah punya 2 bentuk asuransi, jadi insya Allah masa depan gue cukup aman, insya Allah. Pokoknya harus imbang aja antara spendingnya sama savingnya. Karena gue mikirnya nggak cuma buat sekarang aja, buat ntar anak cucu gue, pokoknya anak-anak gue udah harus aman masa depan sampai ke depan. Harta yang ditabung Shanti saat ini akan diwariskan untuk anak cucunya kelak. Berarti dalam pikiran Shanti pasti sudah berandai-andai membangun sebuah mahligai rumah tangga. Shanti sudah cukup dewasa untuk menikah dan lagi saat ini ia pun sedang menjalin cinta dengan Dimas J yang usianya juga sudah sangat matang. Tentu selama berpacaran mereka akan membawa hubungan itu ke jenjang yang lebih serius, apalagi kalau bukan pernikahan. Pada umumnya pernikahan seorang artis terkesan jor-joran. Nah, jika menikah nanti, Shanti akan mengusung konsep pernikahan seperti apakah? Gue tuh kadang-kadang suka nggak habis pikir gitu kalau orang ngabisin pernikahan tuh ratusan juta bahkan sampai MM-an gitu ya. Kalau menurut gue mendingan itu buat rumahnya, buat kedepannya gitu. Jadi kalau gue sih pengennya kalau nanti gue nikah ya nggak kecil-kecil amat tapi juga nggak gede-gede amat. Yang penting suasananya akrab dan orang-orang terdekat gue hadir. Kisah percintaan Dimas dan Shanti jarang terekspos. Soal itu keduanya memang enggan berbagi kepada banyak orang. Namun yang pasti mereka sempat mengalami putus sambung.
Namun, justru pengalaman putus nyambung tersebut kian merekatkan cinta mereka. Walau Shanti dan Dimas terkesan menyembunyikan perasaan di hadapan halayak ramai, namun pernah di ajang Indonesian Idol beberapa waktu lalu, Dimas memperlihatkan ekspresi cintanya pada Shanti. Sampai saat ini cinta mereka terus bersemi. Beredar berita tahun depan Shanti dan Dimas akan menikah. Sejauh manakah persiapannya? Nggak tahu, orang belum mau kawin. Shanti enggan bicara banyak. Barangkali dia ingin menyimpan rencana pernikahannya sebagai kejutan untuk banyak orang. Pemirsa, Leoni punya rencana akan merayakan Natal dengan Eros kekasihnya. Sebuah nuansa yang penuh toleransi mengingat mereka berbeda agama. Indahnya masa pacaran juga dirasakan oleh Ririn Dwi Ariyanti. Kira-kira seperti apa ya kisah percintaan mereka? Dan membuang kejenuhan bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya yang dilakukan oleh Dini Aminarti, Giovanni Tobing, dan Rionaldo Stokors. Mereka kompak bermain perang-perangan. Ingin melihat seperti apakah serunya mereka? Kita simak saja liputannya berikut ini. Ini sih baru pertama kali datang ya, karena apa ya, pengen lihat aja gitu. Kemarin juga sempat ada acara Mas Noto gitu, namanya Noto Cup gitu. Cuma ya ada acara-acara lain kita ikut, pas ini enggak ya itu, makanya lebih enak kalau kita nembak-nembakin, asalkan mereka jangan nembakin kita. Masa muda penuh warna, begitu juga yang dirasakan oleh Leoni. Kehidupannya semakin berwarna sejak menjalin kekasih dengan Eros, pentolan Sheila on 7. Meski berbeda keyakinan, sejauh ini Eros dan Leoni merasa bisa bertoleransi dengan perbedaan itu. Buktinya saat hari Natal nanti, Eros berencana akan ikut merayakan Natal bersama Leoni. Ya sebenarnya sih sama keluarga aja ya. Kalau misalkan emang dia tidak ada kesibukan ya pasti gabung lah gitu di rumah. Kita nggak ada tradisi apa-apa waktu Natal gitu. Jadi ya cuman karena itu libur dan biasa saudara-saudara juga banyak yang libur. Jadi itu banyak yang datang ke rumah ya. Jadi biasa jadi rame aja gitu kalau Natal. Gaya pacaran Leoni dan Eros yang terkesan cuek jelas berbeda dengan gaya pacaran Benny Mulya dan Ririn Dwi Ariyanti. Keduanya terlihat serius dalam menjalani hubungan meski sama-sama masih muda. Ibunda Ririn membebaskan Ririn untuk bergaul. Walau Ririn merasa cocok dengan Benny, tapi ia tetap saja belum siap kalau dilamar. Masih jadi anak ibu dulu. Masih pengen jadi anak ibu dulu. Masih gelendot. Masih tiap pagi maunya dibangunin ibu. Dicium-cium dulu sama ibu baru bangun. Bangunnya masih gitu kayak Kalau anak enggak sekolah. bangun. Akrab banget. Akrab Sampai banget deh. tahu apa nih rahasianya Rin, nggak tahu deh, ibu tahu semua ya. Ya, emang kita deket banget. Aku juga bingung. Jadi sebenarnya ibu itu kalau ada orang bilang oh sahabat saya ibu saya gitu kan. Aku Tapi sih, iya. aku juga nggak tahu bisa lebih dari sahabat kali ya karena udah nggak ada batas gitu istilahnya. Dan apa sih yang kita bisa percaya setulus-tulus saya percaya ya ibu. Pemirsa, Once dan Ima saat ini sangat menikmati peran mereka sebagai orang tua. Meski begitu, ada saja kesulitan-kesulitan saat merawat sang buah hati. Mengganti popok, menidurkan si kecil, terjaga kala si kecil menangis menjadi kesibukan tersendiri bagi Once dan Ima. Dan kemarin mereka mendapat petuah bijak dari Kris Biantoro yang baru saja merayakan ulang tahun pernikahannya ke-40. Inilah liputannya. Kemarin genap 40 tahun sudah Kris Biantoro dan istrinya Nguyen Kim Dung yang berdarah Vietnam mengarungi bahtera rumah tangga. Asam garamnya hidup berumah tangga sudah mereka rasakan. Namun ironisnya rekan seperjuangan Kris yaitu Kus Hendratmo nasib rumah tangganya pecah berantakan. Kus Hendratmo sudah bercerai dengan Herdawati sang istri.
Bagi siapa saja yang ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, barangkali keluarga Kris Biantoro bisa dijadikan cermin. Pada waktu kita masih sekolah dulu, tidak diajarkan bagaimana menjadi kepala rumah tangga, tidak diajarkan bagaimana membela pernikahan. Pergulatan yang panjang sehingga kami masih tetap eksis selama 40 tahun sebagai suami istri, ini yang akan kami sharingkan.